lah. Ini kayak satu rumah sendiri loh. Ini kalau iya sih, ruang keluarga gue ya kayaknya. Sebelumnya mintanya tuh kayak mungkin gak sih kalau dibikin kayak ada room kayak hobbit hole gitu, tapi karena space-nya terbatas ya akhirnya kita secara interior design diakalinnya kayak gini nih. Halo, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia. Halo teman-teman, kali ini kita lagi ada di daerah Jakarta Selatan. Nih, aku mau bawa teman-teman buat ngeliat satu rumah yang menurut aku menarik banget. Kenapa? Karena menurut aku ini rumah yang kita bisa pelajarin konsepnya supaya kagak ada bisa maling. Nah, kita lihat satu-satu ke rumahnya. Nih, lihat yuk. Tada, nih dia rumahnya. Penasaran isinya kayak apa? Tapi sebelum itu kita lihat dulu profil arsiteknya. Hai, gue Syifa, gue dari Segaris Studio. Ini salah satu project pertamanya Segaris sih yang lingkupnya arsitektur dan interior dan bangun dari nol. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kalian semua ya. Oke, ini dia sama arsiteknya. Namanya Mbak Hai. siapa? Halo, aku Syifa. Oke, Mbak Syifa. Ini rumahnya, luas tanahnya berapa? Luas bangunnya berapa? Sama konsepnya apa sih? Oke, jadi rumah ini tuh konsepnya modern tropis sih sebenarnya. Oke. Nah, luas bangunannya, luas tanahnya itu tuh 381. Luas bangunannya kurang lebih sama sih, sekitar 380-an juga. Oh gitu. Jadi ini cuma 2 lantai nih? 2 lantai aja. 2 lantai aja. Kalau konsepnya ini apa nih? Kok gue sih tadi bilang ini rumah kayaknya susah nih dimasukin maling. Soalnya kayak semuanya serba tertutup ya? nih. Iya, emang bener. Apakah yang punyanya itu introvert? Bisa dibilang gitu. Oke, Jadi oke. konsepnya sih itu tadi aku bilang modern minimalis, tapi ada sentuhan tropisnya ya. Sebenarnya kayak awalnya tuh kita kalau dilihat kan kayak ketutup banget gitu karena emang bergeraknya tuh dari keinginan owner sih yang pengen semua itu bukannya sebenarnya lebih ke arah dalam gitu. Nanti mungkin bisa dilihat ya di dalamnya kayak apa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu orangnya introvert, jadi lebih baik rumahnya ketutup di dalam tapi ketutup di luar, Terbuka di dalam ya. Oke. Sekarang Mbak, aku penasaran nih. Ini untuk pagarnya sendiri gagah sekali ya. Keren ya. Oke. Kita mau masuk? Boleh. Kita buka dulu ya. Oh, Yuk. menghemat sekali untuk buka-buka ya, menghemat tenaga ya. Betul sekali. Oh. Oke, ini area carportnya dan taman depannya sih. Wow, gede juga ya. Tapi ini Mbak, kita mulai deh dari atas. Ini atapnya pakai apa? Ini atapnya clear glass aja, rangka hollow, atap penutupnya clear glass. Oke, untuk atap rumah. Rumahnya pakai bitumen, atap bitumen sama dak beton sih. Oh, ada campuran antara Ya. dak beton sama bitumen. Tapi kalau yang di sini dia pakai kanopinya pakai Clear glass. Clear glass sama baja WF gitu ya? Iya. Terus habis itu di sini lantainya Ini kita pakai granit, granit andesit 10x10. dan ini bisa buat nampung berapa mobil ini Mbak sebenarnya? Sebenarnya kalau dari owner sih 2, tapi kalau mau mepet-mepet 3 bisa sih. 3 bisa ya? Oke. Dan di sini Mbak, ini kan ketutup banget nih ya. Yes. Ini salah satu buat rumah supaya anti maling. Coba tebak ya. Di mana kah pintu masuk utamanya? Coba Mbak Belinda tebak deh, di mana pintu masuk utamanya? Di sini ada 2 ceruk. Tapi yang di situ ada sepedanya, berarti harusnya di sebelah sini. Ya betul. Di sini Oke, kita oke. pintu entrance utamanya kita lewat sini sih. Jadi emang konsepnya tuh pengen bikin apa ya? Kayak bikin wow effect kali ya. Oh, Kita bikin penasaran gitu. Jadi pas masuk kayak pintunya mana? Terus kita ke arah sini, baru nanti kelihatan deh entrance utamanya di mana. Terus ini di bagian ininya nih plafon sama si dindingnya ini pakai apa nih Mbak? Ini kita pakai WPC sih. Pakai WPC aja ya. WPC. Tapi nat-natnya tuh nyambung semua tuh. Jadi Iya. kelihatannya kayak satu kesatuan Iya, ya. betul. Menarik sekali. Dan granitnya ini apakah beneran granit? Ini beneran granit. Jadi kita di sini pakai materialnya semuanya granit asli. Finishnya ini kita flame ya, dibakar supaya nggak licin. Oh, jadi untuk supaya nggak bisa nge-grip gitu. lebih nge-grip itu adalah dibakar. Betul. Ya, bukan di coating-coating ya. Oke, ini kita masuk ke mana nih? Ayo dong, boleh Oh dong. ya, aku ya. Boleh loh. Silakan. Masa aku ya? Oke, ini koridor yang mengantarkan kita ke entrance utamanya. Adem ya rasanya ya. Ya, jadi ini emang looks-nya kita pengennya kayak feel kayu banget pas masuk ke sini ya. Kalau dari depan tadi kan kayak rasanya tuh maskulin, abu-abu, campur abu-abu
terang abu-abu gelap gitu ya. Nah masuk ke sini kita pengennya lebih yang kayak warm tone gitu sih. Okay. Tapi di bagian atas ini ya, ini keren banget deh Mbak. Ini apaan sih? Nah, kayaknya ini, sama tampak depan ya tadi ya. Jadi kita pengen kasih ini kalau misalnya lightingnya lagi oke sih, bagus sih dia apa namanya? Kalau pas malam ya. Ke bawah ke malam juga oke banget. Ini motifnya sama kayak fasad yang di depan tadi. Betul. Itu berarti plat besi yang di cuttingnya pakai CNC. Oke. Dan di bawah sini tuh tadi ada kaca. Ada kita sobek dikit sih buat opening. Ini tujuannya buat apa ini Mbak? Sebenarnya bikin ini sih kalau kita tahu ada bagian dalamnya itu kan living room ya. Iya. Nah itu pas banget. Kalau orang-orang duduk tuh ngadepnya ke sini. Nah jadi kayak buat ngeliat sih kalau ada orang mondar-mandir dan segala macam. Dari kakinya doang ya. Jadi kalau ada maling masuk tuh kelihatan ya. Makanya gue bilang rumah anti maling ini. Terus abis itu ini pintunya bukaannya gede banget. Ini tingginya berapa nih? Ini tingginya secara kita tingginya semampai ya. Semampai. Ini tingginya 3 meter. Jadi opening di rumah ini semuanya 3 meter sih. Oh beneran 3 meter. Iya. Terus berarti plafon-nya itu 3,5 ya berarti ya kira-kira? Plafonnya itu yang di sini 3,5. Oke. Dan pintunya gagah. Pintunya ya. Tapi gue bilang gini lah teman-teman, kalau misalnya desain sama arsitek, kadang yang ada di fasad yang ini betul keluar lagi di sini nih. Jadi kayak searah semua ya. Jadi patternnya kita sama sih dari fasad yang ada di eksterior masuk ke interior tuh kita duplikasi. Jadi kayak ada ceritanya gitu ya, nyambung gitu kayak ya. Nyambung semua ya. Nih aku boleh masuk? Boleh. Silakan masuk. Halo. Selamat datang di rumah saya ya. Iya, ini rumah saya ya. Rumah saya. Soalnya gede. Jadi mau semuanya punya saya. Oke, ini kita ada di dalam nih Mbak. Iya. Ini area foyernya. Langsung kelihatan ada foyernya ya. Ada lembaga konsol lagi kabinet pemujaan kalau gue bilang di sini nih. Oke, di sini ada kabinet dan ini ada apa nih? Oh, ini ada air purifier ya. Jadi karena ownernya agak sensitif sama debu, jadi kita placement ada beberapa air purifier sih di rumah. Iya, soalnya ada beberapa ya. Betul. Dan ini bentuknya kok kayak gedung ya Mbak? By the way, Subway. Iya, kotak ya soalnya ya. Emang gedung-gedung jadi kotak sih betul. Ini bisa ngapain aja nih Mbak? Ini banyak loh. Kalau ini air purifier aja sih, tapi dia memang ada anti dustnya itu. Jadi anti debu ya. Pas banget ya kita kalau dari luar ngep-ngep segala macam masuk sini langsung tersehatkan kembali ya. Jadi biar udara di dalam ruangannya juga lebih enak ya. Oke. Ini lucu juga nih bentukannya. Lucu loh, ini simple bentuknya. Oke. Dan ini ada anti dust. Terus habis itu apaan aja nih? Ini bisa ngapain aja sih Mbak? Kalau ini sih sebenarnya dia yang ada produknya tuh ada si anti dustnya itu sih yang utama karena dia memang fungsinya cuma air purifier aja kan. Nah di sebelah sini nih ada apa nih sebelum kita masuk ke sebelum jadi kayak memang konsepnya tuh kita pengennya pas di foyernya kita diterima terus sebelum masuk ke area yang lebih besarnya lagi gitu ya. Ini kita dibagi dua nih. Kalau ke kanan ini areanya guest room. Jadi kayak kita bikin guest room itu pavilion sendiri gitu. Oke. Gitu. Jadi si owner tuh requestnya pengen semua kamar itu kan ngadepnya kamar dan ruangan utama tuh ngadep ke kolam renang gitu kan. Jadi kalau nanti lihat living room itu ke kolam renang, nah guest room juga punya view yang sama gitu. Oke, gue penasaran nih. Tapi lebih baik kita ke ruang keluarga dulu atau ke mana dulu nih? Kayaknya mending ke sini sih nanti. Ke sini dulu ya. Oke. Nah, ini ada apa nih, Mbak? Di sini ada powder room. Ini powder roomnya. Gitu. Wow. Nggak bisa mandi tapi ya. Iya, tapi nggak pengen mandi ya di sini. Kayak pengen joget gue di sini. Dan dia buka sendiri. Kamu bikin aku kaget. Nah ini ini mozaiknya kayaknya tipenya agak beda ya Mbak. Soalnya kok kayak air ya nih. Nah ini tuh ini kita pakai mozaiknya tuh pengen lebih apa ya, ada kayak agak catchy ya di sini feelnya. Jadi kalau misalnya dilihat kayak udah marmer segala macam gitu, powder tuh mau dibikin lebih kayak agak surprising gitu buat tamu-tamu yang datang. Jadi kalau feelnya tuh agak bling-bling ya. Iya. High fancy tapi. Ini Venus style sih. Kita pakai Venus style yang tapi ya aku lupa tipenya. Tapi pokoknya Venus style lah ya. Dan ini dia juga nggak cuman plain datar gitu aja, kayak di dalamnya ini pun juga masih ada tekstur-teksturnya ya. Masih kelihatan kayak batu gitu ya. Dan ini lantainya pun juga pakai. Ini marmer. Oh, marmer ya. Kita pakai marmer Arabescato kalau di powder room.
Gitu. Dan lucunya nih teman-teman di sebelah sini tuh dia juga vanity-nya juga apa bentuknya nggak mungkin bleber kemana-mana lah ya. Pokoknya kering gitu kan, Kering selalu. Kak, kering. Oke, kamu tutup lagi. Terus di bagian sini Mbak, Nah, bagian sini sih apa ini guest room ya. Oke. Dan ini taman ya berarti ya? Iya, jadi kalau dari guest room nih kita buka pintu gitu langsung Langsung kelihatan ke kolam kolam renang sama renang. taman belakang. Ini adalah kamar tamunya ya berarti ya? Betul. Ini Oke. kamar tamu. Jadi kayak pavilion tersendiri gitulah, lebih Iya. private jadinya ya. Iya, dan nggak mau pulang sih sebenarnya kalau gue sih. Mau nginep sini? Boleh. Dan di sini, tunggu bentar. Nggak apa-apa ya, nyalain ya? Iya. Nyaman sekali ya. Ini suasananya kayak berarti kayak ada di Bali ya? Iya, lagi di villa gitulah. Oke. Dan di sebelah sini ada ininya ya, kamar mandinya sendiri berarti ya? Betul. Oke. Dan kamar mandinya sendiri pun seperti villa. Itu lucu banget. Ini apa nih Mbak? Oh iya, itu homogeneous style sih. Oh gitu? Kita kasih dinding aksen di sini. Di bagian sininya dia teksturnya begitu ya, heksagonal gitu ya. Betul. Nice, menarik sekali ininya nih. Dan kayaknya gaya-gayanya pun juga agak bling-bling lagi ya. Jadi ininya pakai aluminiumnya yang Iya, warna lebih agak ke gold. Enggak aja ya? Enggak loh. Dan di sini kayaknya ada peralatan buat olahraga juga ya berarti. Iya, jadi ini tuh kamarnya sering dipakai sama orang tuanya owner ya. Jadi kalau misalnya di sini ya buat stretching, yoga, olahraga, berenang juga gitu. Oh, Jadi iya. langsung straight to the pool. Oke. Dan lantainya pun terasa banget bedanya. Ini apa nih? Kalau Mbak? ini kita- bukan SPC nih. Bukan, ini kita pakai engineered wood ya. Engineered wood flooring. ya. Oke. Bedanya apa sih Mbak sama berarti sama yang wood tahu gak? Yang Wood apa? asli. Wood solid. Dia itu kalau wood solid tuh memang full kayu kan ya. Kalau engineered wood tuh dia ada lapisan tripleknya lagi deh setahu aku ya. kalau nggak salah. Oke. Gitu. Jadi lebih efisien ya secara harga Secara ya. harga lebih. Tapi efisien. looknya dapet. Betul. Tapi tetap berasa kayu. Kalau SPC sama vinyl kan enggak ya. Ya. Oke. Berarti sebelum kita ke sini, kita kembali ke ruang keluarga dulu nih. Oke. Ini pintu-pintunya, Iya, ini kita Kembali lagi pakein itu juga CNC. Tapi kalau ini kita HMR aja sih, bukan metal. Oke. Kalau HMR tuh teman-teman tahu itu adalah bahan dasar furniture selain multiplex, tapi dia anti air, warnanya hijau tuh. Iya. Oke. Nah ini area living, dining, pantry-nya. Jadi kita konsepnya open plan kalau di sini. Oke, ini ruangannya berapa sih Mbak? Ini tuh kita lebarnya 5 kali 12 meter. Panjangnya 12 meter. Sampai situ 12 ya berarti ya. Dan ini ruang keluarganya kayaknya cukup banget ya kalau misalnya ada acara keluarga ya. Iya. TV-nya gede banget. TV-nya gede banget. Nih Seru berapa kan? inch nih? Ini tuh 85 gitu ya. Astagfirullah. Mau tidur di atasnya cukup ya, panjang. Bisa ya, kalau gue tiduran kayak pas gitu ya. Oke, dan karena dia ukurannya besar, jadi jarak pandangnya enak ya. Segini gitu, jadi nggak sakit mata. Jadi Betul. teman-teman juga harus perhatiin ya teman-teman, kalau misalnya punya jarak TV-nya sama matanya itu berapa meter, itu ada hitung-hitungannya ya, Iya. inch-nya ya, kalau nggak salah. Terus sebelum kita naik ke atas, ini ayo kita bahas bagian dapur nih. Ayo, Karena ayo. secara Eike mama ya. Oh iya betul. Saya juga mama ya. Oh udah mama juga ya. Ya ini meja area makannya, diningnya kita sengaja nih dari treatment interiornya tuh ada paneling nih di tengah-tengah. Terus dari kiri kanannya kita kasih veneer, tengahnya kita kasih cermin buat pantulin view dari taman. Oh iya benar-benar. Jadi manfaatin tamannya bisa dipantulin. Jadi biar Iya. kesannya kayak ada lukisan. Iya betul. Jadi instead of kasih artwork di sini kita pantulin yang ada di luar. Betul, dan lebih murah. Dan teman-teman jangan lupa ya kalau pakai beginian ada bagusnya kadang pakai yang tipe di bevel nih. Ini bevelnya 2 cm nih kalau nggak salah. Lebih ada karakternya gitu ya. Iya, dan kelihatan bling-bling lagi gitu ya. Oke. Nggak polos. Dan ini lantainya sendiri ini pakai marmer Ini lagi. Marmer lagi. Ini Marmer kita- asli. Iya asli. Yang ini Cypress Grey kita pakainya. Dan natnya kecil sekali ya. Iya. Terlihat kayak ini aja nih, Iya, satu anaknya kalau slab. pakai marmer gitu ya, kayak kelihatan nyatu gitu karena natnya bisa sekecil Mungkin. Dan juga pemasangannya juga harus dipikirin ya teman-teman, supaya dapet nih. book match-nya. Iya, betul. Oh, gue bilangnya mirroring. Kebiasaan di AutoCAD ya. MI bener.
Oke. Match ya. Oke. Ini area dapurnya. Sebelum dapur gue pengen nanya, ini plafonnya Ya. kayak pakai wallpaper. Apakah ini? Ini menurut lo apa? Gue pikir wallpaper, makanya gue bilang wallpaper Oh. dari awal nih. Enggak, ini cat tekstur sebenarnya. Jadi cat tekstur sekarang udah macam-macam banget ya. Iya. Nah, ada produk yang bisa bikin emang looks-nya tuh kayak wallpaper. Jadi kayak kalau dulu cat tekstur tuh looks-nya kayak apa sih, kayak kamprot atau apalah gitu ya. Nah, kalau ini udah kayak gini nih. Tapi ini looks-nya. harus di tangan tukang ahli kah? Atau? Iya, kita pakai aplikator sih. Oh, aplikator sendiri ya. Jadi looknya bisa dapat begini. Tapi kalau tukang sipil sendiri kayaknya enggak. Belum. Belum ya, nanti nggak Iya, gitu jadi- sipil dia. iya. Oke, ini dapurnya. Dapurnya ini punya pantry yang cukup besar dan menurut gue ini gayanya seperti gaya Amerika ya. Karena pantry island kita ini Iya. nih biasanya kan kecil ya 80 cm. Kalau ini tuh kayaknya 1,2 ya. Ini 12240. Betul. Satu slab. Efisien. Jeli ya matanya ya. Kalau kata teman gue, di mata gue tuh kayak ada penggarisnya. Ada meteran. Ada meteran. Oke. Dan ini pakai apa nih, Mbak? Ini kita pakai sintered stone. Oke, Kalau silver finishingnya. stone. Oke, bukan marmer ya. Bukan marmer, yang ini bukan marmer. Terus ini apa nih? Ini Kulkas. kok banyak sekali kabinetnya? Iya betul. Itu dia. Saya juga nggak tahu ya, pilihan owner. Oh, pilihan owner ya. Terus di sininya ada bolongan kecil, tapi itu wow, Oh, benar sekali. Berhasil. Berhasil. Jadi ini bisa buat ngapain nih, Mbak? Kalau Nah ini emang kayak owner tuh pilih ini kan, sebelum kita kan appliances kan emang kayak diskusi terus sama tim kita gitu ya. Jadi akhirnya kita okein, oke boleh deh pakai yang ini, oke apa namanya sesuai dengan konsepnya juga. Jadi selain karena bentuknya nih kan kita maunya di sini kayak hitam gitu Iya. ya. Nah ini tuh juga, nah ini yang owner suka ada si apa? si putaran. Iya putaran itu, terus bisa nyimpen air dingin gitu kan. Terus yang menurutku oke sih karena dia ini lagi sih ada si plasma clusternya itu katanya, jadi fresh gitu si Oh, jadi bakteri-bakteri di dalam ini. Iya, jadi anti jamur katanya, jadi kayak makanannya terus buah-buahan itu bisa tahan lebih lama. Iya loh, teman-teman bener loh, karena ada beberapa kadang kalau misalnya kita dari pasar atau nggak dari supermarket itu dibawa masuk langsung nggak dicuci dulu, itu kadang suka ada bakteri-bakteri gitu ya. Betul. Sebagai ibu-ibu ya. Iya. Terus habis itu kalau misalnya ditaruh di sini kadang bisa nyebar Betul, malahan, jadi iya. harus dimatiin. At least kalau itu ya udah ada pengamannya lah ya. Oke. Sama ada satu lagi sih. Ini keren sih. Ini mungkin kayaknya nggak ada deh di kulkas lainnya, aku juga baru nemu. Ini namanya Frex Room. Jadi bisa ngapain? nah dia tuh bisa macam-macam tergantung fungsinya. Bisa ngedinginin makanan dengan cepat. Maksudnya kayak kita masak nih panas, terus masuk ke sini diturunin suhunya biar bisa langsung dikonsumsi. Oke. Atau kayak defrost, dia kayak jadi ruang defrost sendiri. Iya, defrost, Nah, bisa. atau misalnya kayak kita lagi buru-buru mau menjamu tamu gitu, terus kita baru beli minuman-minuman kaleng, terus kita masukin ke sini, dia mendinginkan dengan lebih cepat gitu. Oh iya bener-bener, soalnya kalau misalnya kita habis masak nggak boleh langsung masuk sini, kalau nggak jadi basi ya, cepet Betul. basi ya. Tapi kalau misalnya Makanya kadang di sini suka dilalerin, jadi lebih baik masukin Masukin sini. sini dulu. Terus habis itu baunya juga ketahan di sini Iya, semua ya. betul. Oke. Nice. Terus di bagian sini nih teman-teman, karena dia biasanya nih kalau penempatan appliance di dapur ini biasanya dikumpulin yang kelistrikan di Iya. sini nih. Betul sekali. Jadi makanya ada dispensernya juga nih di sini. Dan dikasih lubangan, lucu sekali dibuka. Biasanya kan kotak ya? Iya. Kamu Ini Bev, Iya, ini dari interior designernya dibuka lebih besar ya, biar lebih manis cantik ya. aja sih. Oke. Oke. Mbak, yang ini bentuk kacanya cukup unik nih, karena biasanya kan orang pakai moru, pakai clear. Kalau yang ini dia agak mantul ya. Iya, betul. Ini apa nih? Kalau ini gue tahu nih aluminiumnya. Iya, betul, itu aluminium. Kacanya tuh kita pakai one way tinted glass. Jadi owner emang nggak mau, pengen majang apa namanya koleksinya, tapi nggak mau berantakan juga gitu. Jadi ini kita pakai one way tinted glass. Pas dinyalain lampu di dalamnya itu baru kelihatan tuh kan ada apa siluet barang-barangnya ya. Oh gitu. iya, karena dia lampunya di belakangnya juga kuning, jadi kelihatannya kayak gold lagi. Iya. Oke. Terus di sini dikasih kabinet Ini ya. kabinet. Oke, emang salah satu kita tuh harus punya banyak kabinet supaya nggak
perlu Buat ibu-ibu ya. Barang-barang. Dan di sini ini ada sesuatu nih, Eke yakin Iya, sesuatu. betul. Ini kamuflase sebenarnya. Ah, Yuk, kita lihat ya. Ini menuju ke area servis. Gitu. Ada kamu lagi. Aduh Mbak, ini dia selalu menemani kita Iya, ya. sebenarnya ya. Iya nih, jadi kemarin tuh owner, kita ada sempat konsultasi bareng owner juga sih. Karena ternyata pas udah ditinggalin, kan biasa ya kalau ditinggalin tuh baru berasa nih ada keluhan apa gitu kan. Betul. Kata owner tuh di daerah sini nih agak lembab gitu. Oh, iya. Jadi kalau kita lihat nih ya, ini tuh sebenarnya dia, nah tuh humidity-nya ada di 70%. Padahal gitu. standarnya itu di Perda juga ada tuh tulisannya. Iya, betul. 60% tuh. Nah ini dia tujuannya berarti menurunkan gitu ya? Kalau Menurunkan, jadi kan ini kan dia sharp dehumidifier ya. Jadi dia emang fungsinya itu untuk menurunkan kelembapan udara di dalam ruang gitu. Tapi dia juga fungsinya nih kalau yang ini dia juga ada fungsi lainnya tuh, bukan cuman dehumidifier nih kalau kita lihat. Iya, dia bisa ngeringin apa tuh? Pakaian gitu, bantu ngeringin pakaian, terus dia bisa air purifier juga. Oh gitu. iya, kadang-kadang kalau kita misalkan ada yang darurat harus cepat kering, jadi tinggal taruh di atas ini, habis itu pencet yang laundry, habis itu dia udah kering dia ya? bantu ngeringin tuh. Oke. Terus ini kalau misalnya dia bisa nurunin, buktinya apa? Kalau dia bisa nurunin? Buktinya itu dia ada di sini nih Mbak. Kalau lo lihat ya. Aduh, nah tuh. Dia lihat kan ada airnya di situ. Nah, ini dia tandanya dia nyerap si udara air di udara itu ya. Jadi kayak kalau kita kan dulu harus beli kayak daya serap gitu. Serap air itu kan. Yang bisa refill kan. Jadi ini nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Udah ini aja lo tinggal buang terus taruh lagi deh gitu. Jadi lebih efisien. Kalau misalnya kayak gitu, gue juga pengen ini ada di gudang, pengen ada di Iya, beli nomor jadi banyak ya. Tapi emang menyenangkan sekali ya karena fungsinya banyak banget ya. Oke. Kalau kayak gitu, yuk kita lanjut ke dapur basahnya. Iya. Oke Mbak, ini mulai masuk ke daerah wet kitchen ya. Dan ini ownernya sangat baik sekali menyediakan tempat buat menonton TV. Iya, jadi ini buat kumpul-kumpul mbaknya di sini gitu. Oke. Terus di sini tetap dikasih kulkas 2 pintu. Iya. Ini kan kalau dalam kan kebutuhan orang dalam ya, kan snack segala macam ya. Kalau ini yang buat yang basah-basah lah ikan gitu-gitu masuknya ke sini. Oke. Dan di atas ini kayaknya ada kemungkinan bakal diperbesar nih, soalnya dikasih beginian. Bisa jadi. Jadi ini bisa dicopot ya? Iya, sesuai kebutuhan gitu kan. Sesuai kebutuhan. Tiba-tiba ini kayak harus di rumah lagi, ganti jadi lebih gede. Betul. Oke. Dan di sini semuanya dikasih kabinet full ya ke atas. Iya. Buat penyimpanan sih, storage. Karena emang di rumah ini tuh nggak ada gudang, jadi kita tempat-tempat penyimpanan tuh bentuknya semua storage gitu. Jadi kita manfaatin semaksimal mungkin sih area yang bisa dibikin storage. Gitu. Oke. Dan di sini lengkap semua ya? Lengkap. Perintilannya ya? Rice cooker sampai slow cooker kayaknya juga ada semuanya ya? Iya. Oke, menarik sekali. Dan kalau misalnya teman-teman lihat ini juga di sebelah sini tuh ada tangga besinya. Iya, ini tangga servisnya. Langsung ke kamar si ART ya berarti? Iya, ke area servis yang di lantai 2. Kita ada area jemur sama kamar-kamar ART di atas. Laundry juga di atas semua? Oke, yaudah kalau kayak gitu. Mbak, ini pintunya besar-besar semua nih. Ini bukaannya berapa ini kira-kira? Ini 8 atau 7,5 meter gitu aku lupa. Tingginya 3 meter. Oh, oke. Yeah. Wow, ini nggak sembarang nih kalau kayak gitu ya? Nggak bisa sembarangan produk sih. Harus nyari yang sesuai. Jadi emang karena owner pengennya tuh nggak banyak apa sih kalau tadi itu desainnya banyak garis-garis ya? Iya, jadi tadi itu 6 pintu harusnya desainnya, tapi owner pengennya nggak mau terlalu rame gitu ya, banyak garis-garis. Kayak di penjara gitu ya? Betul. Akhirnya kita ganti dengan produk ini, dia memungkinkan untuk cuman 4 pintu. Oke, ini bukanya gimana arahnya? Ke sini ya? Jadi kalau misalkan nanti ownernya juga pengen suasananya pakai udara alami, pakai buka aja ini ya? Iya, jadi kayak emang konsepnya tuh kita pengen bukaan lebar supaya area teras ini jadi extension area dalam. Ya kalau lagi ada acara ini bisa dipakai juga gitu. Oke, dan di sini Mbak, ini ada ruangan, tapi aku tidak melihat ada pintu. Nggak usah sosokan, kamu pasti tahu, karena di sinilah pintunya. Oke, ini dia ruang satu lagi. Ada library-nya juga, ada pianonya. Terus ini ruang hobinya owner di sini sama anak-anaknya.
Kayak dia pecinta DC komik. Sama seperti diriku. Gak ada Daily Bugle, abis itu ada Wakanda, abis itu, aduh, seru sekali ya. Dan ini langsung vistanya ngelihat ke kolam renang ya. Iya. Dan ini juga bisa dibuka lagi ya. Bisa dong. Semuanya ya. Bisa. Jadi ini tuh connecting nih, ruangan hobi, ruang living room itu connect semua. Jadi kalau ini dibuka ya udah jadi satu ruangan. Enak banget ini tempatnya. Wow, dan ini ada apa lagi nih? Ini ada versi kecilnya nih ya? Iya, betul. Lucu sekali, bentuknya mini. Habis itu, karena kalau pakai yang besar kayak tadi kan terlalu penuh ya di sini. Kalau di sini dan warnanya pun juga senada ya, warna kayu ya. Cocok jadinya. Menarik Kemarin sekali. kita pilihnya warna yang ini. Jadi dia ada yang versi gede, ada yang versi kecil ya. Ini apa sih namanya? Oh, gitu. Gitu. Namanya Sharp. Dan di sini juga dibikin kayak library semua ya. Jadi ya? open shelf cabinet semua gitu. Dan ini kalau kita lihat karena memang hobinya baca, jadi udah full sama buku-buku. Terus ada hobi bikin Lego juga. Jadi kita memang di request mau pajang Lego-legonya gitu. Jadi disinilah tempat majang-majang. Oke, ini buat dapetin satu ruangan menarik begini nih Mbak. Ini butuh berapa meter persegi sih? Berapa kali berapa? Ini tuh 5 kali 3 ya. Oke, 5 kali 3 udah dapet ya. Udah dapet 15 begini sampai nih 20. keadaannya. Iya, 15 sampai 20 meter lah segini tuh. Iya, pianonya juga udah dapet yang yang klasik begini udah dapet, tapi bisa buat nampung barang-barang ini semua ya. Oke. Gitu. Terus sekarang kita lanjut kemana nih? Ke lantai 2 ya. Ke lantai 2 ya. Oke. Yuk. Oke, ini salah satu konsep buat rumah yang sulit dimasukin maling berarti nih. Pintunya dibuat kamuflase semua nih ya Mbak ya. Jadi pada maling masuk sini, Bingung dia. Nggak ada pintu, gue mesti betul. kemana nih gitu. Oke, sekarang gue mau bahas tangganya nih. Tangganya dibikin melayang. Ya. Oke, dan ini kadang ada bikin orang ngeri ya. Iya. Padahal sebenarnya aman. Aman kok, aman. Dan lucunya nih teman-teman, di bagian sini stepan yang kedua ini dia nyambung sekalian sama kabinet TV-nya. Iya. Dan ini panjang loh Mbak. Panjang 5 meter. 5 meter. 5 meter, dalamnya 45 cm. Nah ini bukannya beton kan? Enggak, itu kita besi, UNP ya. Kita pakai UNP 10, terus di cover sama marmer. Oh, Ini marmer lagi nih. Oke, kalau yang ini marmernya apa nih? Kayak bercak-bercak gini nih. Ini tuh Fantasy White kalau nggak salah deh. Oke. Dan di belakangnya itu Dikasih ada kayak taman kering gitu lah ya. Iya, ada batu splitnya sama ini apa nih Mbak? Ini dinding, ini PU stone sih. Jadi kayak kita pengen bikin si dinding ini jadi backdropnya si TV ya. Kalau misalnya di rumah-rumah mungkin bikin backdrop TV lagi gitu. Nah ini backdrop TV-nya ya dinding dan tangga gitu. Konsepnya gitu. Dan karena di sini kan dinding ya, biasanya tuh cenderung karena dia gede, cenderung suka ada retakan ya. Nah, makanya lebih baik kalau Ditutup misalnya ada lagi. beginian teman-teman, tutupin sama apa tadi? PU stone. PU stone. Oke. Boleh naik ke atas? Boleh silakan. Tapi gue udah boleh naik ke atas. Kayaknya lu mau naik dulu ya. Sak monggo. Gue penasaran, boleh lo. Barengan. Gue abis dari titelan gue. Oh ini Houston ini ya, berarti bukan asli ya batunya Enggak, ya? bukan asli. Bisa jadi alternatif sih untuk budget ya. Iya. Dan apa sih maintenance juga. Betul. Gitu. Dan ini dia tangganya kan melayang nih Mbak. Ini bikinnya gimana sih? Banyak orang bertanya-tanya loh. Aku bertanya-tanya. Oh iya. Kalau Kamu ini, nanya? kamu nanya. Kamu nggak usah nanya nih. Udah tahu kan caranya. Nggak apa-apa, jelasin. Kan Kalau lu yang bikinin. ini kita pakai rangka besi sih. Ini semua rangka besi si tangganya. Oke, terus ini dia Terus slop gitu. iya, jadi kalau ini sebenarnya ada balokan gitu, ditanam di dalam dindingnya. Terus ada rangka besi lagi keluar buat rangka si step tangganya ini, baru kita tutup pakai si solid wood. Kalau ini solid wood. Oke. Gitu. Oh, ini besinya masih kuat dan tebal ya teman-teman. Iya, kalau enggak dia melendut. Dan ini pakai kaca tempered ya. ya, ini kaca tempered, handrailnya solid. Finishingnya Finishingnya di melamik aja. Oke. Mbak, ini pas kita lagi naik di sini, gue baru sadar di sini ada view taman iya. kering. Ini ya? kita bikin taman kering nih di sini. Jadi emang pengen sih sebenarnya
waktu kita dari luar nih masuk kan disambut ada tamannya. Terus masuk ke dalam, masuk ke dalam di bawah ada tamannya juga, naik ke atas ada tamannya lagi. Jadi kayak hijau-hijau segar gitu ya kalau masuk ke rumah pun gitu. Dan supaya dia view-nya nggak keputus lah ya. Ini cuma dikasih kaca tempered yang sebelahan ya. Jadi nggak dikasih bingkaian lagi ya. Betul. Biasanya orang banyak bikin buat kayak taman-taman kering tuh kayak ala-ala Jepang. Kalau ini ala-ala tropis nih gue. Iya, kita pengen di sini tropis sih. Oke. Biar lebih homey. Ya. Terus di sebelah sini nih Mbak, ini ada kamu lagi. Iya. Nih Alfred nih. Secara di bawah tadi kan ada juga ada anaknya DC Comic ya. Ya ini ada Alfrednya di sini nih. Ini apa ini Mbak? Ini air purifier juga sih. Oke. Jadi emang kalau dilihat nanti deh banyak air purifier sih di rumah ini. Peruangan tuh pasti ada. Tapi emang sangat mengerti sekali ya di kehidupan perkotaan itu kan terlalu banyak polusi ya. Jadi ya setidaknya nyampe rumah kita dibersihin lagi. Iya, betul. Kita di laundry sama air purifier. Lagi ya. Terus di sini apa nih Mbak? Ini kita masuk ke kamar master. Ini pintu-pintunya tinggi semua ya? Iya, 3 meter semua. Tapi ini kalau dilihat kita ada 2 paneling. Iya. Ini tuh sebenarnya pintu yang open ini 2,4. Ini teknikal sih sebenarnya supaya nggak lendut kan. Iya. Dan gitu. Angle-nya ada yang di atas lagi ya Iya, tadi ya. Tadi door stoppernya sih biar lebih berat gitu feel-nya. Karena kan ini kita bukan solid wood. Kita pakainya engineer door gitu. Jadi kan lebih ringan. Nah ini untuk yang di kamar master kita pakaiin door stopper supaya feel-nya tuh lebih berat. Ya dan kalau kebuka dia refleks langsung nutup ya. Karena biasanya kan kalau kamar tidur utama kan jangan sampai kelihatan tamu gitu kan. Terus nggak akan kelihatan sih. Iya. Terus habis itu kalau misalnya kita udah bagus-bagus begini nih, kayak kamuflase begini, tiba-tiba ada door stopper keluar gitu kan, nggak enak ya. Jadi buat nutupinnya pakai yang model begitu teman-teman. Dan aku ketemu kamu lagi. Iya. Kamu sering ada di sini. Gue kayak orang gila ya ngobrol. Kayak gue nggak pernah ada di sini deh. Aturan aja ya. Ya gue ngobrol sendiri aja. Ayo diajak. Nih abis itu Mbak, ini di sini ruang kamar tidur utamanya besar sekali nih. Iya. Tapi gue tidak melihat lemari pakaian. Ya. Lagi-lagi. Di mana dia? Gue harus nebak. Iya. Di mana dia? Tapi sebelum nebak, Oke. Nih gue ngelihat nih, ini kan ruangannya besar sekali ya. Dan jaraknya dari sini ke sini berapa meter? Ruangan ini tuh 5 meter. Jadi ruang area tidur ini tuh 5 meter panjang. Oke. Dan di sini ada kabinetnya lagi melayang. Ya, built-in lagi. Terus ada ruang, kayak hotel ya. Iya. Ini beneran ditinggalin gak sih? Ditinggalin lah. Please deh. Dan ini masih ada nakasnya yang gede-gede ya. Ini sekitar 70 cm. Nah ini. Oh, wow. Gitu. Relnya di dalam ya? Iya, kita tanam. Oke. Coy. Coy. Ini lantainya langsung ya sama semua ya? Iya, sama semua. Berarti ini walk-in closetnya ini gabung ya sama kamar mandi, oh my god. Iya. Oh wow. Kita konsepnya gitu digabung-gabung semuanya lah. Ini kayak satu rumah sendiri loh. Ini iya sih, ruang keluarga gue ya kayaknya. Dan di sini ada taman dalamnya lagi nih. Betul. Oh my god, dia pakai yang model-model lumut-lumut begini. Tapi ini bohongan. Tapi ya, ini sintetis karena dia nggak cocok kalau di sini pasti kering. Jadi kemarin dari desainer landscape-nya pakai sintetis aja deh gitu. Yang penting looks-nya dapet. Gitu. Tapi ini bohongan berarti? Ini beneran, yang lain beneran, cuma itu doang. Itu doang? Karena lumut nggak kuat. Nggak kuat di sini ya? Oke. Terlalu panas. Terus abis itu di sebelah sini ada vanity buat dandannya. Ini harusnya lampu ya? Iya. Aduh, aku suka sekali dengan model yang seperti ini, mewah. Terus di bagian sini ini full wardrobe ya. Dan di sini biasanya nih orang tuh ada dikasih island begini tujuannya buat naruh apa sih Mbak? Macam-macam sih, ada yang koleksi-koleksi kayak jamnya, kayak gitu-gitu. Ada kan itu yang biasanya kayak itu suka dibuka ya, kelihatan gitu kaca gitu ya. Kalau ini kita taruh marmer, bawahnya sih ini udah koleksi owner sih sebenarnya. Pokoknya koleksi-koleksi di sini, pakaian-pakaian di sini. Oke, dan di sini ada. Jadi kalau kayak gini sebenarnya agak menghemat ya. Jadi di kamar mandi pun ada AC-nya gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya mandi tetap dingin. Oh iya kan? Cepet-cepet gitu.
Terus sebelum kita ke kamar mandi, ini gue mau nanya, ini kenapa barang ini ada lagi? Tapi ini beda sama yang tadi loh ya. Oh, beda ya? Beda-beda. Ini tombolnya agak rame. Iya, ya ini rame. Yang tadi kan sedikit kan? Jadi ini bisa ngapain aja nih? Ini tuh sebenarnya nih dari awal pas pindah ke sini kan baru namanya habis konstruksi segala macam gitu kan bau ya. Apalagi interior nih kita ada duko dan segala macam gitu kan. Jadi bau banget. Nah, ini tuh dari owner akhirnya beli dehumidifier gitu untuk menyerap si bau-bau. Itu karena dia ada fitur sih deodorisasinya lah gitu. Oh ya, yang ini ya berarti ya. Nah, yang lucunya ini ada laundry. Emang dia bisa dia bisa ngapain ini, Mbak? Kalau laundry bisa ngeringin baju katanya. Oh gitu. Iya, jadi ini bisa lo taruh di tempat jemuran lo gitu. Misalnya hujan nih, lo taruh di tempat jemuran lo terus dia bisa kayak ngeluarin hawa-hawa panas bisa gitu bikin sama kering angin. gitu Mbak katanya. Oh, oke. Gitu. Tapi ini juga bisa jadi air purifier. Jadi fungsinya banyak. Dehumidifier bisa jadi air purifier juga. Terus kan owner punya pads ya. Nah, itu kan biasanya ada bulu-bulu dan segala macam gitu kan. Nah, ini tuh juga dia bisa bikin menyedot anti dust debu terus bulu-bulu. Jadi sebenarnya cocok buat kayak juga orang-orang yang agak alergi ya sebenarnya ya. Bener. Oke, dan ini ada persen-persenan ini buat mengukur kelembapan berarti ya? Iya, biasanya gitu. Oke. Dan posisinya dia deket sama koleksi tas-tas ini nih? Iya, supaya kan dia menjaga kelembapan tuh. Karena kan tasnya ada yang kulit dan segala macam biar bentuknya lebih gak jamuran ya gitu ya. Gue pernah tuh denger ada temen gue harus ngelapin gitu supaya jamurnya itu. Nah, itu mungkin bisa pakai ini kali ya. Iya, jadi tinggal buka, nyalain, tutup lagi, selesai maintenance-nya ya. Betul. Oke, kamu sharp ya. Oke, ini dari tadi gue perhatiin kayaknya barang-barangnya sharp semua ya. Iya ya. Iya bener juga sih. Kayak owner sukanya sharp sih soalnya. Oke. Tapi emang brand lama sih ya. Kalau gue denger kayaknya deh waktu gue pingit juga udah ada tuh. Tapi di sini nih Mbak, nih kita masuk ke kamar mandinya nih. Di kamar mandinya cuma dibedain sama ketinggian lantai sama jenis lantai doang. Betul. Nih. Dan ini karena ada si taman indoornya ini, jadinya ada enak banget ya kalau buat si berendam-berendam gini ya. Syahdu kayak ada di spa. Jadi kalau capek-capek pulang kerja berendam tuh enak kan. Masih ngeliat ijo-ijo, bisa ngeliat bulan di atas kalau malam. Karena atasnya juga dikasih kaca ya. Oke. Terus di sebelah sini ini apaan sih Mbak? Ada sesuatu dia bisa kamuflase ya. Ini kamuflase lagi? Coba aja. Oh boleh. Itu kabinet sebenarnya. Oh, kabinet ya. Oke. Oh ya, karena dia modelannya kaca langsung, jadi nggak ada kabinet yang di sini kan? Jadi kita taruhnya di sini. Ini sebenarnya karena ada jeda dinding sih. Ini kan bentuk lahannya agak miring gitu ya. Oh iya. Ini kita manfaatin jeda dindingnya itu biar kayak feel ruangannya tetap lurus. Ini lurusin ya. Iya. Di belakangnya aja yang miring ya. Dan ini pakai apa sih Mbak? Kok dia melengkung-melengkung gini? Itu kita pakai apa sih namanya? Ini kayu beneran. Enggak, di veneer sih. Oh, ini veneer. Ini kayak HMR ya, HMR panel ya. Oh, ini iya. Interiornya mana ya? Bengek kayak dia. Terus habis itu ini dibagi dua ya, emang tipikal rumah cukup mewah. Biasanya antara WC sama toilet ini dibagi lagi dia ya. Jadi bener-bener kering banget nih. Iya. Oke. Dan ini semuanya pakai ini ya? Marmer. Pakai marmer ya? Kita pakai marmer semua. Oh, gua gak mau dikagetin lagi. Ih, dia masih kagetin loh. Oke, dia buka sendiri. Dan di sini ada tombolnya ya? Iya. Seru sekali. Bisa ngapain aja dia? Front, rear, eco flash, massage. Bisa dipijitin pantatnya? Oke. Unik nih. Bisa dikeringin juga, Mbak. Bisa dikeringin juga ya? Oke. Yuk kita lanjut ke kamar yang lainnya. Karena kalau bisa di sini terus, emang ini salah satu yang paling menarik sih menurut gue nih. Ini paling nyaman sih memang. Iya. Besar sekali juga ruangannya. Tapi nyamannya di kamar mandi bukan di tempat tidur. Tapi gue di situ aja cukup sih. Iya. Tante tidur aja di sini. Gue di situ aja deh. Pakai ini kasur lipat. Gak apa-apa. Boleh. Oke, sekarang kita ke suasananya di lantai 2. Mbak, ini sebelum masuk kamar, ini tuh ada pintu-pintu besar nih ya. Iya. Ini yang tadi ya, secondary skin yang tadi ya. Jadi di balik secondary skin itu ya si balkon ini sih.
Oke. Ini balkon yang tidak boleh dilewati orang ya sebenarnya ya. Boleh sih kalau mau, nggak apa-apa, tapi ya pakai sendal ya. Pakai sendal. Makanya dikasihnya bukan batu koral, batu Iya, split batu nih ya. split. Oke, dan karena supaya aman tapi tetap nggak mau kelihatan, makanya dikasih handle-nya yang kaca tempered. Iya, betul. Dan ini masih bisa dibuka semua ya? Bisa. Oke. Terus di sebelah sini ini ada apa nih? Ini di koridor ini isinya kamar semua sih, kamar anak. Oke. Kamarnya anak cewek, sebelah sana kamar anak cowok. Oke. Tapi enak ya kalau misalnya jalan di sini, karena ini kaca semua, kita nggak ngerasa kayak tetangga ngeliatin atau nggak orang-orang bisa ngeliatin karena ada secondary skin ini ya. Betul. Oke. Yuk, boleh masuk aku? Boleh, silakan. Boleh loh, silakan. Kan kamu yang desain, aku udah datang. Betul. Nah ini kamar anaknya. Size-nya sih nggak terlalu besar sih sebenarnya, tapi kalau menurut aku dan Dila cukup banget sih ini gitu untuk kamar anak. Tapi ini kayak kamar hotel ya kalau menurut aku ya. Soalnya ini pas masuk kita langsung ada kamar mandi. Biasanya emang selalu gitu kan kalau di kamar hotel kan. Iya. Terus di bagian sininya dibikin kaca gede banget. Tapi kalau misalnya pengen privacy, walaupun sendiri ya, tapi kan kalau ada temen main gitu kan, tinggal tutupin ya. Aja. Oke, sebelum ke kamar mandi di sini, ini dikasih apa nih Mbak? Oh ini anaknya owner mau ada kulkas di kamarnya gitu. Jadi kita taruh di bawah meja aja. Dan menyenangkan ya, daripada kalau kita kan kadang suka lapar ya, berarti anaknya laparan ya. Jadi supaya nggak sering buka tutup, soalnya kalau buka tutup kan listrik lumayan ya. Iya. Jadi dipakainya yang kelihatan, kaca, jadi see-through gitu. Dalamnya. Ada makanan, oh nggak ada, yaudah. Atau nggak ada makanan apa, tinggal lihat situ, ambil. Kalau nggak ada, langsung turun. Iya. Oke. Dan ini dibikinnya, ini umur berapa ini Mbak? Ini umur 15 ya kalau nggak salah anaknya. Tapi memang ada request sebelumnya tuh pengen punya tempat sendiri untuk baca, dan itu tuh kayak agak secluded. Jadi kayak punya rumah-rumahnya sendiri ya. Jadi sebelumnya mintanya tuh kayak mungkin gak sih kalau dibikin kayak ada room kayak hobbit hole gitu, tapi karena space-nya terbatas ya akhirnya kita secara interior design diakalinnya kayak gini nih. Oke. Dibikin di bawah tempat tidur gitu. Seru sekali di dalam sini. Jadi saya buku-bukunya dia. Ya. Jadi kalau misal mau tiduran di sini bisa, main sama teman juga bisa. Iya. Gitu. Dan kalau misalnya ada tamunya, misalnya ada sepupunya datang lebih kecil, dia punya ruangan sendiri. Terus dia ada tempat tidurnya sendiri di atas. Tempat tidurnya di atas. Jadi kita side table-nya tuh kita manfaatin jadi tangga buat naik ke sini, ke kasurnya. Side table tuh tangga, terus jadi storage juga. Nah ini buat nahan supaya nggak offside. Betul. Dikasih. Bahaya ya. Kerangkeng. Di belakangnya ini Mbak, ini pakai apa nih Mbak? Ini kita pakai veneer. Oh veneer, tapi di finishingnya agak biru gitu ya? Jadi emang motif veneernya udah gini nih Mbak, warna dan motifnya udah kayak gini. Oh warnanya udah begini? Kita finishnya finish satin aja sih. Oh nice. Jadi udah nggak coklat lagi ya? Bukan, sekarang udah banyak kok, macam-macam loh sekarang veneer. Menarik sekali. Kalau yang di belakangnya? Sama, itu sama juga? Iya. Cuman motifnya aja emang motifnya beda. Jadi kita kayak ular. Kayak ular ya? Iya kayak ular ya? Oke. Gitu. Oke, tinggal dikasih tali air aja. Dibagi aja. Kalau ini apa ini Mbak? Yang mana? Ini. Oh itu list aja sih, list finish duko. AMR. Oh AMR ya? Oke. Terus lanjut ke kamar mandinya. Kamar mandi. Iya. Oh, kamar mandinya di sini agak lebih tenang ya. Jadi warna abu-abu. Oh, nice. Dan kekinian sekali, menyenangkan sekali. Dan di sini nih teman-teman, dia marmer juga nih asli, tapi dipadu-padanin sama HT yang motifnya teksturnya juga kayak semen nih. Jadi kalau di sini pink-pink, yang ini kayaknya versi agak lebih dewasanya. Ya, lebih maskulinnya gitu ya. Oke. Dan di atasnya juga dikasih drop light ya? Iya, drop up ceiling. Sebenarnya kita buat kalau lihat tuh ada itu apa namanya? Exhaust. Karena posisi kamar mandinya ada di sini, kita nggak bisa dapat udara langsung dari luar, jadi kita pakai exhaust. Tapi nggak mau diekspos di dalam gitu. situ. Oke. Dan juga menurut gue cukup menenangkan ya buat yang takut kayak gue gini. Jadi kalau pas masuk ya pas masuk ada bunyi berarti ada orang gitu. Kalau dia sunyi kan kayak film Silent Hill ya, gue takut. Betul. Dan ini ada si endut ini lagi. Iya, endut ini ada di mana-mana. Oke, rumah sehat. Sehat sekali kamu. Terus di sebelah sini Mbak, ini apa nih? Ini kamar anak cowok.
Oh, jadi ada cewek, ada cowok. Yang ini kamar anak cowoknya. Nah, ini vibes-nya kan juga beda ya. Lebih mature gitu kalau yang ini. Oh, yang ini umur berapa berarti? Yang ini udah kuliah. Oh, ini udah kuliah. Oh, makanya nggak ada banyak perintilan ya. Ih, lucu sekali Star Wars. Dan di sini simple sekali, tapi sama ya sama yang di sana ya. Motifnya mirip-mirip lah ya. Ya, ini veneer juga nih sama. Tapi kalau yang di kamar sebelah kan dia full veneer. Kalau ini kita kombinasi sama fabric. Karena ini fungsinya jadi headboardnya dia juga. Dan warnanya juga yang calm aja ya, warnanya abu-abu ya. Sebenarnya warna abu-abu cowok banget sih. Safe juga ya kalau misalnya tiba-tiba buat kalau cewek ada tidur di sini, kalau adanya tidur sini juga masih bisa juga ya, karena abu-abu nih agak netral. Dan di sebelah sini kamar mandinya. Oh, cuman beda ini ya Mbak ya? Beda. Aku masuk ya? Iya. Beda si mozaiknya aja sih sebenarnya. Yang ini teksturnya bukan glossy nih, ini agak ngedove ya. Iya, betul. Tapi warnanya warna abu. Sama-sama abu. Menarik sekali. Ini abu tua, yang sana tadi abu muda. Oke. Ini waktu bangun ini Mbak, bangunnya berapa lama nih? Kita hampir 2 tahun ya, setahun 11 bulan lah sampai serah terima ya. Oke. Setahun 11 bulan. Hampir 2 tahun. Kamu dari arsitek apa kantornya? Kok aku dari tadi lupa nanya ya? Iya. Aku dari Segaris Studio. Segaris Studio. Oke, ada Instagramnya? Ada. Di @apa? @segaris_studio. Oke. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Ya, follow ya. Nah, di sebelah sini ini area terakhir. service. Oh, ini area service. Oh, agak rusuh ya? Iya. Betul. Jadi kita nggak usah lihat dulu ya teman-teman. Oke deh kalau kayak gitu. Makasih banget ya Mbak. Aku udah boleh jalan-jalan di sini. Semoga berhasil. Aku suka sekali. Ditunggu karya-karyanya yang lain. Semoga bisa di-review lagi ya. Ya udah teman-teman, makasih udah cek kita di episode kali ini. Jangan lupa like, comment, follow, dan juga follow Instagram Mbaknya di @segaris_studio. Oke, jangan lupa kita juga ada TikTok dan ada Instagramnya di @arsitekturindonesia. Beda, ciao.